Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Nifro, dan kali ini saya juga bersama dengan rekan saya Enda. Oke, dan kali ini kita akan membacakan zodiak itu sedikit berbeda. Kita akan membagikan berdasarkan elemen, 4 elemen. Dan kali ini kita akan membacakan zodiak untuk elemen air atau elemen water. Nah, elemen air ini terdiri dari 3 zodiak. 3 zodiak Apa yaitu saja? Cancer, Scorpio, dan Pisces. Oke, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Bagaimana bacaan percintaan untuk minggu ini? Kita saksikan setelah ini. Sekarang kita akan membacakan zodiak Cancer. Cancer. Oh, iya. Kita akan mulai dengan yang berpasangan. Jadi saya mau rubah. Mau saya rubah caranya. Oke, ini yang berpasangan dan ini untuk yang single. Mau yang mana dulu? Pasangan dulu. Cancer yang punya pasangan, The Moon sih. Berikutnya Empress. Oke. Wheel of Fortune. Jadi intinya buat Cancer yang sudah punya pasangan, bisa dikatakan kalau kartu The Moon keluar, ya bisa dikatakan ini adalah momen-momen dimana perjuangan kalian, baik Cancer maupun pasangan Cancer, ini secara intuisi ini kalian sudah tahu gimana cara memperjuangkan hubungan kalian, sudah tahu gimana cara mempertahankannya, dan ini memang ada hasilnya ternyata. Perjuangan kalian saat ini ada hasilnya, dan perjuangan kalian juga ternyata menghasilkan berbagai kekayaan yang lain, entah rezeki entah apapun. Jadi memang ya selamat sih buat Cancer sih. Terus bagi yang sedang menunggu-nunggu baby, ya kan? Ya bagi suami istri yang menunggu baby, kemungkinan bisa. Kemungkinan ada peluang untuk kalian punya baby lagi. Iya. Baby. Ya gitu lah. Tidak baby lah. Ya gitu. Ya. Ya pokoknya Cancer di minggu kedua. Situasi lagi buat pasangan bagus. lagi bagus. Bagus banget. Tahu cara pertahaninnya, tahu cara mengembangkan lebih jauhnya, tahu cara mengarahkan gimana cara hubungan kalian ternyata memberikan berkat ke pasangan sendiri maupun ke orang lain. Jadi ya lagi bagus-bagus lah. Jadi jangan cari-cari alasan untuk nggak oke. Gitu lah. Oke, untuk Cancer yang single, 6 of Wands lagi, kemudian 7 of Chariot, 67 Swords, Sword 79. Oke, di kartu 6 tongkat ini kayak menunjukkan Cancer secara ya bisa dalam gitu sih. Cancer ini ya bisa dikatakan di minggu 2 Oktober ini mungkin tanggung jawabnya lagi banyak. Tanggung jawabnya lagi banyak. Ini kayak single ya, sehingga dia masih fokus ke menyelesaikan dia lagi fokus bener-bener banget menyelesaikan berbagai masalah-masalah yang ada di sekitar dia. Karena somehow Cancer ini di minggu 2 Oktober ini tuh menjadi kayak sumber solusi atas semua masalah di sekeliling dia. Jadi dia emang akan fokus menyelesaikan itu semua. Apakah ada gambaran percintaan di sini? Untuk minggu ini Cancer belum ada. Untuk yang single belum ada perkembangan apapun soal percintaan, karena bukan karena emang gak laku, tapi karena fokusnya sudah menyelesaikan masalah yang terjadi di depan matanya saat ini, yang sangat menyita perhatiannya. Ya, sangat menyita perhatian dan menguras psikis. Seperti itulah. Ya, yang sabar ya Cancer ya, kamu yang single. Ya udah selesai. Ya pokoknya selesaikan dulu. Nanti ketika udah diselesaikan ya. Iya. Ketika diselesaikan nanti Cancer ada waktunya kok. Dia tuh nanti ada pasangan yang mau tuh gimana. Dan itu di luar dugaan sih. Meskipun calon pasangannya ya, ini di luar kriteria Cancer banget. Ya cuma karena belajar dari pengalaman ini ya, akhirnya Cancer mungkin agak sedikit merubah pandangan terhadap pasangan yang seharusnya mesti A jadi mesti ya udahlah jadi B aja C aja. Ya udah satu-satu dihadapin dulu ya. Cancer ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke bahasan zodiak Scorpio.
Ya, sekarang kita akan membacakan zodiak Scorpio. Scorpio. Nah, gimana Scorpio? Scorpio untuk yang sudah berpasangan di minggu kedua Oktober. Tiga kartu, dan yang masih single untuk di minggu kedua Oktober. Udah Oktober minggu kedua aja. Mau yang mana dulu? Yang berpasangan dulu. Wow. Six of Swords. Six of Swords. Seven of Pentacles. Knight of Coins. Oke. Artinya Six of Swords ini sih kayak menunjukkan memang ya Scorpio di minggu Oktober kan mungkin memang lagi fase-fase dia curhat ke pasangan atau ke ininya lah segala macam, ke orang-orang dekatnya lah. Ini sih lebih ke saran untuk pasangan Scorpio, kalau bisa dengerin karena ya bisa dikatakan ketika Scorpio ini sudah tenang, ini kayak nunjukin, ini mungkin agak aneh kedengarannya, tapi di minggu kedua Oktober ini kalau kita ngebaik-baikin orang yang berzodiak Scorpio, budi baiknya sih diingat. Jadi ini kayak Scorpio ini lagi agak butuh temen bicara, butuh temen ngobrol untuk yang sudah punya pasangannya. Kalau istrinya sendiri atau suaminya sendiri Scorpio ini kedengar kan itu malah bagus. Pacarnya Scorpio ngedengerin itu bagus, karena itu kayak menabung budi baik ke si Scorpio ini. Dan somehow Scorpio cukup mengingat budi baik orang-orang lain maupun budi baik pasangannya, sehingga nanti bisa menghasilkan, ya kalau bisa dikatakan ya Scorpio nanti akan membantu pasangannya di waktu ke depan. mungkin kayak itu si Scorpio ini jadi kayak dia kayak semacam ngebekas di hati Scorpio bahwa pasangan gue ini ternyata bisa menerima gue dalam kondisi sulit sekalipun. Ya. Dan ya memorable. Nggak memorable, jadi ya ketika itu jadi kayak ketika ngebantu Scorpio minimal jadi pendengar yang baik, malah jadinya tuh ketika nanti pasangan Scorpio sedang kesulitan, Scorpio nanti pasti akan ingat budi baiknya kok. Begitu. Terus gimana yang single? Single nanti ini dari tadi nih. Single, Knight of Wands, Palace of Cups, wow. Knight of Swords. Knight of Wands sih kayak nunjukin ya kalau buat yang single ya, ini bisa dikatakan Scorpio untuk yang single lagi bukan sibuk ya, lagi situasi penuhnya, fullnya. Kenapa segitu? Kerjaan lumayan, oke, malah mungkin juga sibuk. Relasi juga oke. Jadi secara karir lagi cukup sibuk, secara secara usaha mencari gebetan, usaha terpesona juga lagi kencang. Jadi you know and everything and you got everything Scorpio. Jadi di Knight of Swords ini ya untuk Scorpio kan nunjukin Scorpio ini juga bisa memilih kok kapan waktunya untuk fokus di kerjaan, kapan waktunya untuk fokus ke tebar pesona. Jadi kayak dia tuh bisa mendapatkan semuanya asalkan yang balik lagi gunakan logika deh. Gunakan logika, gunakan akal sehat. Jamnya ketika lagi memang mesti bekerja, ketika jamnya memang mesti ya udahlah, mau tebar pesona, mau bergaul, mau sosialisasi, mau nyari pasangan, silakan sesuai dengan jadwal sih kalau bahasa aku sih, sesuai dengan jadwal. Begitu sih. Oke. Demikian bahasaan untuk Scorpio di minggu kedua Oktober. Sekarang kembali ke Pisces. Kenapa Piscesnya selalu terakhir? Tak tahu. Oke, sekarang kita akan membacakan untuk zodiak Pisces. Kita akan ambil 3 untuk yang sudah berpasangan. Dan 3 lagi untuk yang masih single. Ya. Silakan dibaca Bapak. Yang mana dulu? Yang pasang. Keluarnya Tower. Oh my god. Ten of Cups, Eight of Wands. Tricky sih, oke.
rezekinya Iya. gimana. Ini konsep bener nggak ya? Situ. Biarkan dia ambil. Iya bener. Ya bahasa ke situ. Jadi gini, buat yang Pisces yang sudah punya pasangan, intinya ada kabar di Oktober ini, yang di Oktober ini ada kabar yang sifatnya mendadak dan ini dua dugaan. Bukan jelek, bukan juga bagus, lebih ke netral. Tapi dampaknya ini Pisces diincar dalam arti positif ya, diincar, dikenal sama banyak orang, disukai dengan banyak orang. Jadi kayak mungkin karena kerjaan-kerjaan Pisces sebelumnya sudah dikerjakan, dia tuh jadi kenal dengan banyak orang. Banyak orang juga yang istilahnya tuh pengen sama Pisces. Untuk yang ini kan untuk yang pasangan ya. Imbasnya tapi kenapa? Karena balik lagi di Six of Coins ini mereka kayak mungkin Pisces ini orang pada suka sama Pisces di minggu 2 Oktober ini karena kerjaan dia yang ternyata jalan dan menghasilkan. Jadi orang tuh ya orang jadi pengen mendapatkan kecipratan dari keberhasilan si Pisces ini. Alhasil sarannya sebenarnya di sini karena banyak orang-orang yang mendadak sok kenal sok dekat gitu kan, sok kenal sok dekat kayak gitu ya, sangat disarankan untuk bukannya berarti dijauhin, tapi kayak ini kalau bahasa aku ya, benefitnya ini orang apa. Jadi mereka juga mengincar Pisces karena ada benefitnya. Dari pihak Pisces juga sebaiknya memperlakukan hal yang sama. Dia ini ada benefitnya, oke, benefitnya buat gua. Mereka nih dekat sama Pisces karena dirasa ada benefitnya buat mereka. Nah dari Pisces sendiri, oke, tapi benefit buat gua apa? Jadi kayak simbiosis mutualisme. Yes, kayak begitu jadinya sih. Kalau dalam sisi percintaan sih, ini sebenarnya sih lebih ke pasangannya Pisces untuk ya jangan kaget kalau untuk pasangannya Pisces terutama karena ini bacaan yang sudah punya pasangan, jangan kaget kalau Pisces mendadak sangat populer karena ya kasih kerjaan dan kawan-kawan, dan ada satu hal yang menjadi turning point sehingga Pisces cukup populer di minggu 2 Oktober. Dan ini buat pasangannya jangan kaget lah, karena emang dengan usaha dia yang sekarang dan tiba-tiba jeder ada yang melihat dan semua orang jadi pengen, semua orang mau mendekat. Jadi bukan berarti juga kalian selingkuh atau apa, tapi ya sudah, gunakan metode simbiosis mutualisme. Ya, akal sehat dan simbiosis mutualisme ya sudah lah ya. Oke, kembali ke yang masih single, Pisces single. Temperance, Justice, dan ketiga Chariot. Ada semuanya ada. Dua. Lucunya begini, Temperance ini kayak mungkin agak beda. Temperance ini kan sebenarnya kan kartu keseimbangan atau kartu, in some reading ini kayak menunjukkan kartu kesehatan karena keseimbangan fisik dalam dan luar fisik. Cuma ini kayak menunjukkan dari kartu-kartu dengan Justice dan Chariot, ini waktunya pesan untuk yang Pisces dan single untuk waktunya menjaga keseimbangan, karena secara objektif Pisces ini kan berusaha untuk menyeimbangkan kehidupannya, baik percintaan maupun karir maupun aktivitasnya. Tapi somehow di kartu Chariot ini malah kayak niat awalnya buat seimbang, prakteknya enggak. Prakteknya yang satu lebih berat daripada yang lain. Jadi kalau dalam begini dalam percintaan ini bisa dikatakan Pisces ini kan niat awalnya kan di kehidupan yang ini kan maunya kan antara kerjaan, percintaan, sosialisasi kan maunya kan seimbang. Cuma prakteknya entah kenapa kayak kesannya nih kerjaan dia jauh lebih berat daripada aspek yang lain. Jadi sangat disarankan buat yang single, kalau emang pengen punya pasangan, minimal bukan jadi pasangannya dulu malah, tapi seimbangkan waktu hidupmu, waktu aktivitas di hidupmu sehari-hari. Ya jadi ya ketika diseimbangkan, kerjaan mungkin waktu kerjanya mungkin kurang, tapi buat sosialisasi, buat ketemu orang, ketemu gebetan, termasuk buat istirahat, ya
Jadi ada waktunya, dan istilahnya secara psikis maupun secara fisik juga Pisces yang single juga jadi lebih sehat sih. Ya, ini kalau tanya apakah bisa dapat pasangan minggu ini untuk yang single, jujur sih sedikit ada kemungkinan bisa, sedikit ada kemungkinan sedikit, tapi syaratnya ya seimbangkan dulu aspek kehidupanmu. Ini sih gitu. Oke, sekian bacaan untuk zodiak Pisces, dan kita sudah selesai semua untuk bahasan zodiak mingguan di minggu Oktober ini. Ya. Biasanya pesan sponsor, jangan lupa like dan subscribe. Thank you. Bye.